Baik, sekarang kita akan belajar tentang investasi. Sebelum kalian melakukan investasi, kalian harus tahu dulu. Nah, pasar keuangan itu apa sih? Saham itu apa? Dan obligasi itu apa? Dan mungkin juga kripto itu apa gitu. Oke, untuk dari pasar keuangan. Jadi, secara definisi ya, pasar keuangan. Nah, pasar itu adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli kan. Nah, namun kalau di pasar keuangan, nah itu adalah sebagai tempat bertemunya antara pemilik dana atau mungkin kita sebut sebagai investor atau lender dan pencari dana. Nah, pencari dananya ini bisa berupa perusahaan atau pemerintah. Sehingga di sini pasar keuangan sendiri bisa dibagi jadi dua. Yang pertama ada pasar uang atau money market. Nah, ini digunakan untuk jangka pendek, kurang dari 1 tahun. Nah, instrumennya bisa berupa sertifikat Bank Indonesia atau SBI, surat berharga, pasar uang, dan mungkin deposito. Nah, lalu untuk tujuannya ini untuk likuiditas cepat gitu ya. Jadi kayak pencairannya cepat gitu dan resikonya juga rendah. Nah, lalu ada juga untuk section B ini ada di pasar modal atau mungkin kita sering sebut ya sebagai capital market. Nah, ini biasanya kadang digunakan untuk jangka panjang lebih dari 1 tahun. Nah, contoh instrumennya apa aja sih? Nah, saham, obligasi, reksadana, dan ETF. Nah, tujuannya ya untuk investasi dan pertumbuhan modal gitu. Lalu untuk saham sendiri itu adalah kepemilikan di perusahaan. Nah, emang kenapa sih perusahaan kok menerbitkan saham? Nah, perusahaan menerbitkan saham itu salah satunya itu karena mereka membutuhkan dana untuk ekspansi. Ya, ekspansi bisnis mereka supaya bisnis mereka lebih menjangkau luas gitu ya pasarnya. Nah, dengan itu mereka menerbitkan saham gitu karena mereka membutuhkan modal. Nah, selain itu, perusahaan menerbitkan saham karena mereka nggak ingin ya pinjam uang gitu ya. Jadi istilahnya mereka tuh nggak mau ngutang gitu ya supaya ya lebih fleksibel aja gitu. Nah, terus kalau ini ya IPO itu adalah initial public offering ya, alias mereka jualin saham mereka ke publik pertama kali. Oke, biasa kalau kalian tahu ya, yang membantu untuk IPO gitu-gitu itu adalah investment banker. Nah, lalu investor itu mendapatkan apa aja sih ya? Nah, jadi investor bisa mendapatkan yang pertama adalah capital gain. Nah, capital gain itu adalah keuntungan ketika kalian membeli saham gitu ya. Jadi misalnya kalian beli di harga 1.000, nah terus sahamnya tuh naik ya. Nah, sahamnya naik, misalnya ini dari 1.000, nah dia naik ke 1.500. Nah, ini capital gain itu adalah keuntungan kalian gitu. Keuntungan yang kalian dapatkan ketika kalian beli dari harga 1.000 ke 1.500 gitu. Itu naik berapa persennya gitu ya. Oke, lalu kalian bisa juga mendapatkan dividen. Nah, dividen itu adalah pembagian laba tunai kepada pemegang saham. Oke. Nah, kalau cara analisis saham itu gimana aja sih? Nah, cara analisis saham mungkin kalian bisa belajar banyak hal ya, mungkin di YouTube atau apapun itu, di buku juga banyak. Nah, saham itu bisa dilakukan analisa mungkin secara teknikal dan fundamental ya, yang mungkin kita banyak dengar. Nah, jadi kalau fundamental ini contohnya adalah EPS atau earnings per share, price to earning ratio, price to book value, and return on equity. Nah, kalau technical ini banyak banget ya yang mungkin kalian bisa belajarin gitu. Dan nanti kalau kalian mau, kalian tinggal komen aja. Aku punya e-booknya banyak kok. Oke, lalu untuk obligasi. Obligasi sendiri adalah utang dengan bunga. Nah, pihak-pihaknya adalah penerbit, investor, dan imbal hasil. Nah, kalian bisa baca di sini. Jadi penerbit obligasi itu adalah pemerintah atau korporasi. Kalau investor mereka membeli obligasi untuk memberikan hutang, di mana imbal hasilnya itu adalah bunga tetap tiap periode atau kupon. Dan ini ada jenis-jenis obligasi, ada surat utang negara, obligasi retail Indonesia, dan corporate bonds. Resiko utamanya itu yang pertama bisa terjadi gagal bayar gitu ya, atau mungkin kenaikan suku bunga. Oke, gagal bayar itu sebenarnya sih gagal bayar itu ketika nanti perusahaannya tidak mampu untuk membayar dari surat utang yang mereka keluarkan gitu ya. Oke, terus mungkin di sini yang terakhir adalah reksadana yang mungkin kalian juga sering mendengar ya.
Nah, reksadana ini adalah investasi yang paling cocok untuk pemula karena mereka dikelola oleh yang namanya manajer investasi. Nah, dan itu di reksadana itu udah ada diversifikasi otomatis. Oke, diversifikasi itu simpelnya itu ketika kalian membagi aset atau uang kalian itu ke beberapa jenis aset gitu ya. Sehingga ketika nanti yang satu itu turun ya, yang lain kan nggak, mungkin ada yang naik gitu ya. Sehingga itu tuh lebih terjamin gitu ya. Nggak ketika kalian all in semua ke satu instrumen gitu ya. Dan ketika itu turun, ya otomatis duit kalian nanti turun semua gitu. Oke, dan di reksadana ini nanti kalian juga bisa pilih RDS, reksadana saham, atau RD obligasi, atau RDPU, reksadana pasar uang gitu ya. Dimana di sini ada jenis-jenisnya. Kalau pasar uang itu aset dominannya itu ada di deposito dan SBI. Nah, kalau di pasar uang itu resikonya sangat rendah gitu ya, dan returnnya pun juga rendah. Oke, kalau pendapatan tetap itu contohnya ada obligasi dengan resiko sedang, returnnya ya sedang. Pada dasarnya return itu kan mengikuti dari resiko kan ya. Oke, dan kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Nanti kalian kalau butuh apa-apa kalian bisa tinggal komen aja.